Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memberikan panduan dalam pembuatan slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua yang nanti dipergunakan untuk proses seleksi beasiswa KIP kuliah. Pada video sebelumnya kita juga sudah memberikan panduan pembuatan surat keterangan tidak mampu. Slip gaji dan surat keterangan tidak mampu ini adalah dua dokumen yang biasanya saling melengkapi dan biasanya wajib dikumpulkan pada proses seleksi KIP kuliah nantinya. Kalau surat keterangan tidak mampu itu bisa dipergunakan sebagai pengganti DTKS dalam proses pendaftaran online di websitenya KIP kuliah. Surat keterangan tidak mampu itu nanti wajib dilampirkan di bagian dokumen pendukung ekonomi. Sedangkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua ini nanti keperluannya setelah keterima, tentu dokumen ini biasanya juga menjadi bagian dokumen yang diminta oleh pihak kampus. Nah, jadi bagi yang orang tua kalian itu bekerjanya di sektor swasta atau di lembaga instansi yang sudah mapan gitu ya, bisa jadi orang tua kalian mendapatkan slip gaji dari perusahaan atau instansi tersebut. Akan tetapi ketika orang tua kalian itu bekerjanya di sektor informal, misalnya petani, pedagang, nelayan gitu ya, atau di pengusaha kecil UMKM gitu ya, yang belum bisa menerbitkan slip gaji, maka sebagai penggantinya kalian bisa meminta surat keterangan penghasilan orang tua dari desa atau kelurahan. Yang perlu kita tekankan juga bahwa dokumen-dokumen untuk proses seleksi dan pendaftaran KIP kuliah secara legal formal seminim-minimnya dikeluarkan oleh desa atau kelurahan. Sehingga dokumen dari RT RW tentu masih belum kuat untuk pendaftaran KIP kuliah. Ini sebagai garis bawah bagi teman-teman nanti yang ketika orang tuanya tidak punya slip gaji, maka pengurusan surat keterangan penghasilan kedua orang tua harus suratnya dikeluarkan oleh desa atau kelurahan. Lalu terkait dengan pengurusan surat keterangan penghasilan ini, biasanya syaratnya cukup membawa fotokopi KK dan KTP orang tua saja. Tapi kalau memang ada alur birokrasi yang mewajibkan harus ada surat pengantar dari RT RW, maka silahkan diikuti alurnya sehingga nanti tidak menimbulkan kendala bagi kalian dalam proses pengurusan surat keterangan penghasilan orang tua. Nah, apa saja standar minimal surat keterangan penghasilan orang tua? Jadi sebelum kita ke situ, yang perlu kita tekankan bahwa gini, ketika orang tua kalian itu misalnya yang satu, si ayah misalnya bekerja di sektor swasta, kemudian ada slip gajinya, sedangkan ibu bekerja agak serabutan, maka yang perlu diketahui bahwa meskipun ayah punya slip gaji, tetap dibutuhkan surat keterangan penghasilan ibu. Jadi yang diminta dalam seleksi KIP kuliah nantinya itu harus melampirkan surat keterangan penghasilan kedua-duanya. Kalau sudah ada slip gaji ya cukup slip gaji ketika dua-duanya punya slip gaji. Tapi ketika salah satu saja yang punya slip gaji, maka kalian wajib meminta surat keterangan penghasilan dari desa yang menunjukkan berapa penghasilan ayah, berapa penghasilan ibu. Jadi itu patut menjadi catatan untuk teman-teman. Kita lanjut. Jadi standar minimal surat keterangan penghasilan setidaknya mencantumkan nama orang tua atau wali. Lalu pekerjaannya sekarang sebagai apa? Detail kalau bisa gitu ya. Jadi tidak harus sesuai dengan KTP atau KK. Pekerjaan itu yang real. Misalnya dulu
bekerjanya serabutan, sekarang menjadi petani gara-gara sudah bisa beli sawah sendiri, ya silahkan dicantumkan petani. Misalnya keterangan di KTP orang tua petani, tapi nyatanya nggak punya sawah, ya ditulis saja buruh tani gitu ya. Jadi harus kalau bisa dalam surat keterangan penghasilan ini pekerjaannya detail. Misalnya kan biasanya di KTP orang tua biasanya wira swasta. Wira swasta ini pekerjaannya apa? Kalau bisa disebutkan. Misalnya penjahit, ya udah ditulis penjahit gitu ya. Jangan ditulis wira swasta karena absurd gitu ya. Lalu alamat, ya alamat ini penting. Kemudian nama kalian, nama calon mahasiswa, tempat tanggal lahir, kalau bisa dibubuhin nik juga. Kemudian jenis kelamin, kemudian keperluannya untuk menjadi syarat dalam pengajuan KIP kuliah. Lalu nanti yang wajib ada itu adalah rincian penghasilan. Keterangannya adalah penghasilan kotor ya, belum dipotong hutang gitu ya, belum dipotong untuk biaya kebutuhan sekolah anak, belum dipotong untuk kebutuhan beli beras dan lain sebagainya. Jadi kotor. Jadi kalau misalnya penghasilan kotor dari perusahaan itu 2 juta, ya ditulis 2 juta walaupun terimanya gara-gara dipotong cicilan bank 700.000 per bulan, ya tetap saja yang diminta adalah penghasilan kotor sebelum dipotong cicilan bank gitu ya. Dan disarankan mencantumkan jumlah tanggungan keluarga, tidak wajib, tapi kalau bisa itu juga menjelaskan bahwa kira-kira memenuhi kriteria enggak sebagai penerima KIP kuliah. Misalnya penghasilan kotornya total 3.500.000, jumlah anggota keluarga di sana berapa gitu ya, jumlah tanggungannya berapa gitu ya. Misalnya jumlahnya 5 gitu ya, 5 kan 3,5 juta bagi 5 ketemunya masih 700.000. Lalu bagaimana dengan siswa yang berasal dari panti asuhan? Jawabannya sangat mudah ya. Jadi bagi yang berasal dari panti asuhan atau panti sosial, surat penghasilan atau keterangan gaji orang tua atau wali bisa diganti dengan keterangan bahwa siswa yang bersangkutan menjadi tanggungan panti asuhan atau yayasan yang menjadi tempat bernaung si pelamar KIP kuliah tersebut. Nah, bagaimana dengan siswa yang ikut wali, kakek nenek atau paman gitu ya? Jadi kadang kan gara-gara broken home pisah gitu ya, kadang si anak ikut kakek neneknya gitu ya. Ada juga yang mungkin gara-gara yatim piatu kemudian diasuh kakek nenek atau pamannya atau kerabatnya. Jadi itu satu kasus gitu ya. Bagaimana dengan surat keterangan penghasilan orang tuanya? Ya pada intinya karena yatim piatu misalnya gitu ya, misalnya yatim piatu diasuh oleh kakek gitu ya, ya dicantumkan dalam surat keterangan penghasilannya. Tetapi untuk penghasilannya ya dimasukkan penghasilan kakek, penghasilan nenek, penghasilan paman, penghasilan bibi. Tapi kalau yatim piatu disertakan keterangan bahwa statusnya misalnya yatim piatu gitu ya. Dan di situ juga ditegaskan, jadi surat keterangan penghasilan wali gitu ya. Jangan surat keterangan penghasilan orang tua. Jadi tetap saja penghasilan yang dimasukkan adalah penghasilan pengasuh kalian, misalnya kakek nenek atau paman bibi, tetapi di situ sebutkan penghasilan wali, jangan penghasilan orang tua. Dan disebutkan kalau misalnya yatim piatu ya yatim piatu, tapi kalau misalnya kasus broken home ya cukup dilamperkan keterangan penghasilan wali saja gitu. Lalu perlukah disertakan penghasilan bapak jika sudah pisah? Jadi kalau ada kasus perceraian gitu ya, misalnya kalian ikut ibu, kemudian single parent misalnya gitu ya, ya cukup penghasilan ibu saja. Tentu pengisian surat keterangan penghasilan ini berdasarkan data di kartu keluarga. Misalkan orang tua asli sudah cerai kemudian punya ayah tiri,
dan kalian tinggal bersama ayah tiri kalian, kebutuhannya yang mencukupi ayah tiri kalian, maka penghasilan ayah tiri kalian dimasukkan, penghasilan ibu kalian dimasukkan. Termasuk sebaliknya. Jadi misalnya kalian ikut bapak, berarti ibu tiri, ya penghasilan ibu tiri kalian juga dimasukkan. Nah, ini adalah contoh surat keterangan penghasilan yang kita buat. Jadi nama orang tua yang misalnya membuat surat keterangan penghasilan gitu ya, kemudian nama kalian misalnya, jadi nama orang tua, NIK, tempat tanggal lahirnya, kemudian pekerjaannya apa. Jadi ini saya tulis detail, kuli bangunan misalnya gitu, kemudian alamatnya, lalu mencantumkan bahwa orang ini benar merupakan orang tua kandung dari misalnya Mustaqim, NIK kalian, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelaminnya gitu ya. Dengan ini menerangkan pekerjaan dan penghasilan sebagai berikut. Orang tua mahasiswa gitu ya, orang tua calon mahasiswa, harusnya seperti itu ya. Ada sedikit typo gitu ya. Atau orang tua saja gitu ya, mahasiswanya dihapus. Ayah, ibu, namanya siapa, pekerjaan, jadi langsung aja pekerjaannya misal kuli bangunan gitu ya. Penghasilan kotor per bulannya misal berapa, 1 juta. Kemudian misalnya mengurus rumah tangga, penghasilannya misalnya 0 gitu ya. Kemudian kalau meninggal gimana kak, misalnya anak yatim gitu ya. Ya misalnya tinggal ibu saja gitu ya, ya ndak perlu, ayahnya ndak perlu dicantumkan karena sudah meninggal. Jadi di bagian orang tua ini tercantum ibu saja, ayah ndak perlu. Kemudian misalnya ini jumlah tanggungan, jumlah anggota keluarga yang ditanggung sebanyak 2 orang, misalnya seperti itu. Ini kalian tambahkan boleh, enggak juga boleh. Kemudian pengeluaran keluarga per bulan kurang lebih berapa, ini juga tidak wajib. Kemudian surat keterangan ini dibuat untuk keperluan seleksi KIP kuliah, tidak perlu dicantumkan nama kampusnya kalau memang kampusnya tidak meminta. Kemudian demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk yang bersangkutan dan kiranya dapat dipergunakan seperlunya. Jadi kalau surat keterangan penghasilan orang tua ini ya tentu yang meminta adalah orang tua kalian gitu ya. Kalau surat keterangan tidak mampu, itu yang meminta kalian, yang tanda tangan di sini kalian gitu ya. Tapi kalau surat keterangan penghasilan orang tua ini yang tanda tangan orang tua. Kemudian di sini stempel tanda tangan kepala desa kalian. Format ini bisa kalian download ya. Ini ada linknya, bit.ly/penghasilan KIPK atau s.id penghasilan KIPK. Jadi kita kasih filenya, tinggal download, edit gitu aja. Ini sudah contoh yang bagus lah ya. Ya mungkin masing-masing desa juga punya format sendiri-sendiri ya, terserah gitu ya. Ndak apa-apa, ndak harus sama, ndak wajib sama gitu ya. Yang penting poin-poin legalitasnya tercukupi dan kebutuhan informasi yang diinginkan juga tercantum di situ. Itu catatannya yang bisa kita sampaikan terkait dengan surat keterangan penghasilan orang tua. Semoga informasi ini bisa memberikan gambaran dan panduan kepada teman-teman dalam mempersiapkan pendaftaran KIP kuliah 2023. Jangan lupa surat keterangan penghasilan orang tua ini tanggalnya harus tahun 2023. Bagi yang tahunnya tahun 2022 silahkan bikin baru. Itu saja, semoga informasi ini bermanfaat. Nanti kita sambung di kesempatan ulasan selanjutnya.